Sehingga kalau kalau mau didiagramatikkan gitu kan, diakronik lebih kepada melihat waktunya, perkembangan waktunya, evolusinya. Kalau sinkronik lebih kepada satu titik. Nah, ini kan makanya garisnya patah-patah gini. Untuk itu kemudian saya coba melanjutkan. Kalau tadi minggu lalu saya mencoba melihat dari peristiwa tersebut apa yang bisa kalian pelajari, apa yang kalian bisa lakukan. Di sini lebih lebih detail lagi bagaimana sinkronik diakronik ini diterapkan di dalam kasus-kasus yang sudah eh, kalian pilih peristiwanya, dan minggu lalu saya usulkan pembahasannya. Jadi ini lanjutan. Oke, di kelompok pertama ada kelompok Baghdad. Eh, Diakroniknya mungkin bisa melihat apa itu periode dari Abbasid. Abbasid terkait dengan seni, terkait juga dengan arsitektur. Kemudian secara sinkroniknya, komparasinya, kalian bisa melakukan komparasi dengan apa yang terjadi di Eropa pada masa yang sama. Jadi kemarin saya dapatkan bahwa ada hot ini, nomadic people di daerah Eropa gitu. Kemudian apa sih yang bisa kita pelajari atau perbandingan yang terjadi di kawasan Baghdad dan terjadi di Eropa Tengah, gitu, Sentral Eropa. Kembali lagi pemahaman Abbasid, minggu lalu sudah dibahas atau saya contohkan sedikit, terjadi tahun 750 sampai 945, kemudian terjadi di daerah Mesopotamia. Sehingga secara timeline kalian bongkar aja, Abbasid period itu bicara tentang tidak hanya arsitektur mungkin, tidak hanya arsitektur tapi seninya juga bisa dimasukkan. Kemudian setelah itu diangkat atau difokuskan ke dalam arsitektur. Kalian bisa bongkar di internet lah. Datanya juga cukup banyak. Kemarin sekaligus saya ngecek apakah di data di internet itu bisa diakses atau tidak. Dan ini yang saya tampilkan di sini merupakan usaha atau uji coba apakah ini layak atau bisa kalian lakukan. Jadi secara diakronik kalian melihat periode dari 750 sampai 1258. Ada beberapa yang mengatakan 945, terserahlah kalian mengambil yang versi siapa, itu kan tergantung. Kemudian untuk mengkomparasinya terjadi di Eropa dalam periode yang sama di 750, di tahun 750. Itu kelompok Baghdad yang pertama terkait dengan Abbasid arsitektur. Kemudian kelompok Baghdad yang kedua terkait dengan Rifat Chadirji yang seorang arsitek modern yang di Irak gitu kan. Secara diakronik ya kalian tinggal mengumpulkan karya-karyanya. Ini yang saya dapatkan dari internet. Ada satu website yang kalian bisa melihat karya Rifat Chadirji ini secara detail, tinggal dijajarkan aja. Kemudian dibandingkan secara sinkronik dengan satu arsitek modern juga yang bergerak di Amerika dan Eropa, yaitu Louis Kahn. Banyak di Amerika tapi ya. Louis Kahn ini hampir sama periodenya. Ini 5965 juga sekitar ini juga. Perbandingan ini untuk melihat apakah sebuah karya arsitektur itu hanya berlaku di sebuah tempat atau itu merupakan kejadian yang umum terjadi di beberapa dunia. Itu untuk perbandingan singkatnya seperti itu. Tapi secara diakronik silakan dijajarkan saja karya-karya, bikin timeline dari Rifat Chadirji, kemudian dibandingkan dengan beberapa karya dari Louis Kahn. Saya ngambil salah satu ini, Salk Institute for Biological Studies, yang kemudian kalian bahas apa kemiripan, apa perbedaan dari kedua arsitek ini. Itu
kelompok Baghdad. Kelompok kedua terkait dengan perjalanan masyarakat Tiongkok. Kayak kemarin minggu lalu saya mengusulkan terkait dengan ini, terkait dengan Tang Dynasty. Kemudian kalian bisa bikin timeline-nya, bisa ke arah seni, bisa ke arah khusus ke arsitektur, untuk melihat bagaimana sih pada masa journey ini di Tang Dynasty itu di Tiongkok terjadi apa secara arsitektural, secara seni. Kemudian untuk membandingkan, cari di tahun yang sama, bisa ini saya usulkan yang ada di Arab, di Persia. Jadi intinya adalah membandingkan di belahan dunia yang lain, di wilayah yang lain, apakah terjadi hal yang sama secara arsitektur. Kemudian kelompok kedua ini, untuk yang kedua yaitu yang lebih modern, tarik-menarik yang cukup jauh antara Tang Dynasty dan yang terbaru, itu kalian bisa melihat China Pavilion di Expo Exhibition. Jadi silakan dibongkar pavilion-pavilion dari Tiongkok ini di beberapa tahun. Ini saya juga dapat di beberapa website. Jadi tidak satu website, tapi beberapa website terkait dengan pavilion-pavilion yang dirancang oleh arsitek Tiongkok atau sebagai representasi negara Cina di beberapa kegiatan Expo. Kemudian untuk sinkronik, kalau di kelompok-kelompok lain membandingkan dengan belahan dunia yang lain, kalau di sini mungkin di kelompok ini agak unik karena membandingkan dengan beberapa venue-venue Olimpiade. Jadi benar-benar melihat kalau yang di Expo yang keluar hanya satu yang di 2010 ini yang ada di Beijing, yang lainnya di luar. Kemudian melihat yang di dalam. Saya membayangkan bahwa kelompok ini akan bisa mendapatkan sebuah pengetahuan lah bagaimana arsitektur kontemporer, saya tidak mengatakan postmodern atau apa, arsitektur terbaru dari Tiongkok terkait dengan, mungkin bisa dikaitkan dengan journey, dengan tujuan untuk perdagangan, bagaimana arsitektur ini merepresentasikan sebuah ide perdagangan. Jadi bayangkan pavilion-pavilion yang dibuat oleh negara Tiongkok juga dalam rangka perdagangan. Kejadian Olimpiade di Beijing, kemudian dilanjutkan Olimpiade musim dingin tahun 2022, itu juga dalam rangka expose dari negara Tiongkok untuk memunculkan jati dirinya, jati diri negara Tiongkok bahwa mereka sudah lebih maju. Itu juga dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran negara Tiongkok. Sama juga dengan pada saat idenya sama dengan pada saat journey. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 kaitan dengan Ancient Roma. Ini saya bikin timeline perkembangan Republik Roma, kekaisaran dan segala macam. Juga kita kemudian dari Ancient Roma secara mudah lah kita bisa dapatkan karya-karya arsitektur pada masa Roma kuno apa aja, atau kalau ragu mana Roma kuno, mana Roma yang tinggi, karena akan biasanya dibagi menjadi 3, Roma awal, Ancient Roma, terus kemudian di masa kejayaan dan masa menjelang keruntuhan. Kalau lebih mudah ya arsitektur Roma itu apa aja sih, kemudian kalian bikin timeline. Kemudian untuk perbandingannya, sinkroniknya di masa yang sama apa yang terjadi di Tiongkok. Kemarin saya coba googling, muncul Han Dynasty. Jadi di kurun waktu yang kurang lebih sama. Jadi kemudian melihat karya-karya arsitekturnya.
Kalian kemudian bisa menganalisis singkat aja apa kesamaan dan apa perbedaan dari kedua peradaban kuno ini. Kemudian kalau kalau mau lebih dalam, kenapa yang berkembang justru arsitektur Roma, sedangkan yang di Tiongkok mungkin kurang terdengar atau gimana? Silakan kalian bahas sendiri. Oke, kelompok ketiga yang kedua ya terkait dengan Ancient Roma. Minggu lalu saya mengusulkan satu nama yaitu Quinlan Terry yang karya arsitekturnya mengacu pada apa yang terjadi, apa yang terungkap di Romawi pada masa Romawi dengan classical ordernya. Ini ada beberapa yang saya sanggup kumpulkan kemarin. Kemudian untuk perbandingannya berbeda kalau di kelompok lain untuk membandingkan dengan periode yang lain. Kalau di kelompok ini justru membandingkan dengan apa yang disebut dengan Palladian arsitektur. Palladian arsitektur itu sebenarnya mengacu pada masa Renaissance. Masa Renaissance itu juga mengacu pada, terutama Palladian, mengacu pada karya-karya arsitektur pada masa Romawi. Jadi ini seperti segitiga, jadi arsitektur Romawi diungkap atau dibahas atau diulas oleh Palladio, Andrea Palladio pada masa Renaissance. Kemudian Quinlan Terry ini kemudian mengambil order, mengambil aturan, mengambil bentuk, mengambil konsep prinsip-prinsip arsitektur Romawi dan arsitektur dari Palladio ini, sehingga disebut Palladian arsitektur ke masa sekarang. Jadi kalau lihat tahunnya 92, 2002, 2004 itu. Jadi ini kayak seperti segitiga. Kalian bisa membahasnya ke arah sana. Oke, kelompok keempat kaitannya dengan revolusi industri di Jerman. Kemudian di sini lebih kepada bagaimana kondisi Jerman. Di keterangan ini adalah keterangan perkembangan industrial di masa Jerman sebelum Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Pertama, dan setelah Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Kemudian ada bahasan juga apa bedanya dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nanti akan keluar di sinkronik ini. Tapi kemudian di minggu lalu saya mengajukan untuk membahas satu arsitek namanya Peter Behrens yang sangat berdekatan dengan industri di Jerman, terutama industri kaca dan industri listrik kaitannya. Ini ada timeline kehidupan dari Peter Behrens, terutama di sini. 1907 dia menjadi arsitek dan desainer untuk German Electrical Company AEG ini. Jadi gambar-gambar ini merupakan karya-karya dari Peter Behrens. Kemudian berlanjut sampai dia menjadi Head of Department of Architecture. Jadi kayak ketua jurusan di Prussian Academy of Art Berlin. Nah, untuk perbandingannya saya mengajukan satu ini cukup unik. Joseph Paxton ini cukup unik. Dia sebenarnya seorang gardener, tapi juga kemudian bisa karyanya juga diakui sebagai sebuah karya arsitektur karena dia menggunakan material-material industrial. Jadi membandingkannya adalah Peter Behrens dan Joseph Paxton ini, seorang Inggris. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari Jerman Industrial, kaitannya dengan Hitler. Mau nggak mau kita ngomong Jerman, pasti juga dengan Hitler. Minggu lalu saya usulkan ada satu nama, Albert Speer. Ini biodatanya, perjalanan biografi singkatnya dari Albert Speer. Ya, tercatat juga dia dekat dengan Hitler.
sehingga dia dipercaya menjadi arsitek ini. Become personal friend of Hitler 1933, kemudian merancang beberapa karya-karya untuk mewujudkan mimpi dari Hitler. Dan untuk perbandingannya di dunia lain, di belahan dunia lain, di Brasil kita bisa menyebut nama Oscar Niemeyer yang kurang lebih sama. Oscar Niemeyer harus berperan sebagai interpretasi dari pemikiran-pemikiran Kubitschek. Saya lupa. Kubitschek Rusia. Pemikiran-pemikiran dari presiden dari Brasil ini. Saya lupa namanya. Dan bagaimana peran arsitek dan arsitektur, arsitek yang berdekatan dengan pemimpin negara dan arsitektur sebagai manifestasi dari pemikiran politik pemimpin negara tersebut. Jadi kalian bisa membandingkannya di situ, membandingkan kesamaan dan perbedaannya. Secara garis besar keduanya sama-sama arsitek modern. Jadi mengusung pendekatan arsitektur modern. Itu clue sedikit lah. Kemudian kaitan dengan bom atom di Jepang. Ini ada kalau di sini saya membandingkan di masa Meiji, restorasi Meiji, yang sebelumnya ada Edo period, kemudian masuk ke restorasi Meiji. Dan di minggu lalu saya mengusulkan restorasi Meiji tolong dilihat arsitekturnya. Karena pada masa restorasi Meiji itu pengaruh-pengaruh dunia diperbolehkan masuk ke dalam arsitektur. Itu juga berkaitan dengan perubahan sikap kekaisaran, tidak lagi anti pengaruh luar tapi dipersilahkan, dan perwujudannya secara arsitektur juga muncul. Ya, kemarin saya dapat beberapa karya yang terkait dengan masa-masa di restorasi Meiji. Sedangkan untuk perbandingannya di sini tersaji pilihan. Kalian mau melihat di Prancis kaitan dengan Napoleon Bonaparte, atau kaitannya dengan Italia, kaitannya dengan Rusia mungkin. Jadi silahkan membandingkan, karena restorasi Meiji atau membandingkan dengan Amerika juga bersilakan, karena restorasi Meiji pengaruh Amerika cukup kuat. Di beberapa titik pengaruh Eropa juga cukup kuat. Di sini kan dijelaskan ini stylenya meminjam dari Eropa, sehingga untuk sinkroniknya silahkan bandingkan dengan Eropa pada zaman yang sama, pada kurun waktu yang sama. Karena 1800-an dikenal sebagai masa revolusi. Di seluruh dunia terjadi revolusi, dan bagaimana arsitekturnya itu menunjukkan peradaban itu sedang terjadi revolusi. Jadi silahkan diperbandingkan, pilih sendiri, karena cukup banyak pilihannya, cukup luas, mau ke Eropa atau ke Amerika, silahkan. Oke, yang ke kelompok bom atom Jepang yang berikutnya yang saya bandingkan, kontraskan adalah purchase price. Sehingga ini, kenapa itu purchase price, apa itu sejarahnya? Ini sejarah singkatnya. Memang seorang bangsawan, keluarga kaya, kemudian terkait juga dengan Hyatt Foundation, dan kemudian mereka membuat penghargaan untuk arsitek. Nah, yang menarik adalah Jepang dan Amerika itu jumlahnya hampir kalau nggak sama persis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Jepang dan Amerika menyumbang arsitek pemenang Purchase Prize dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kenapa yang Amerika itu agak diragukan, kalau di Jepang udah pasti jumlahnya 8, karena di Amerika ada beberapa yang dia kewarganegaraannya mungkin
tidak sepenuhnya di Amerika. Mungkin berkarya yang banyak di Amerika tapi di warga negara lain, sehingga kalau di keterangan baik di Wikipedia atau di website di Pulitzer Prize ini, kewarganegaraan beberapa dari mereka ini tidak didefinisikan secara jelas bahwa dia orang Amerika. Jadi US slave apa gitu. Itu yang sehingga kalau dilihat di internet, berita-berita di internet, penyumbang pemenang Pulitzer Prize, arsitek pemenang Pulitzer Prize terbanyak adalah Jepang. Tapi kemarin saya coba lihat kok jumlahnya sama antara Amerika. Ini untuk membandingkan bagaimana peran arsitek di Amerika dan di Jepang terhadap perkembangan dunia. Sehingga khusus untuk kasus yang kelompok ini itu tidak ada bahasan diakroniknya, karena keduanya adalah sinkronik. Melihat Pulitzer Prize dan kemudian membandingkan antara arsitek Jepang dan arsitek Amerika. Sinkronnya itu titiknya pada peristiwa atau penghargaan Pritzker ini. Jadi itu membedakan dengan yang lain. Oh Pak, apakah bahasanya lebih mudah? Ya tidak juga gitu loh, karena ada dua kubu, satu di Jepang dan satu di Amerika. Dan kenapa Jepang dan Amerika? Karena memang Jepang punya pengaruh besar, dipengaruhi besar oleh Amerika dan efek dari Perang Dunia Kedua. Amerika ngebom, ini yang ngebom kan Amerika. Dan ternyata perkembangannya mereka sama-sama punya potensi yang sama terhadap karya arsitektur dan dihargai sama. Jangan lupa Pritzker Prize ini, Pritzker family ini di orang Amerika gitu. Jadi ini tarik menarik antara Amerika dan Jepang. Makanya saya di kasus khusus untuk kelompok ini bicara pendekatannya adalah sinkronik. Hanya sinkronik, melihat Pritzker Prize sebagai tema besar utama. Oke. Terakhir, kelompok French Revolution secara diakronik fokus kepada Rococo style, lebih ke rokokonya. Bagaimana arsitektur Rococo itu seperti apa. Kemudian untuk membandingkan, silakan lihat yang terjadi di Tiongkok. Karena kenapa di Tiongkok? Saya kemarin dapat berita artikel bahwa ada Old Summer Palace itu dipengaruhi oleh arsitektur Prancis di masa Rokoko. Jadi melihat bagaimana pengaruh Rokoko di Tiongkok. Jadi secara diakronik, secara timeline, silakan lihat perkembangan arsitektur Rokoko. Kalau ragu hanya lihat di Prancis, silakan dilebarkan saja arsitektur Rokoko yang terjadi di Eropa, katakanlah. Karena saya melihat di sini juga ada di Rusia, ada di Jerman, ada di Prancis. Diluaskan aja arsitektur Rokoko pada masa perkembangan hampir mirip masa sebelum terjadi revolusi Prancis. Jadi itu berangkatnya. Kemudian bagaimana arsitektur Rokoko mempengaruhi, kemudian bisa dikatakan mempengaruhi Tiongkok, katakanlah seperti itu, pada rentang waktu yang sama. Jadi secara diakronik melihat arsitektur Rokokonya di Eropa, secara sinkronik melihat hal yang sama yang terjadi di Tiongkok. Melihat di sini tidak perlu timeline ya, tidak perlu timeline arsitektur, tapi melihat satu karya atau beberapa karya, bagaimana arsitektur Eropa terutama Rokoko ini mempengaruhi arsitektur di Tiongkok. Kelompok kedua dari French Revolution adalah minggu lalu berkaitan atau saya usulkan tentang tokoh Le Corbusier. Jadi ini mudah banget kalian menyusun timeline dari karya-karya Le Corbusier itu, karena dia di karya-karyanya dipreservasi menjadi cagar budaya dunia
Jadi tidak hanya milik negara, beberapa di Perancis, beberapa di Swiss dan segala macam, tapi ini milik dunia. Dan datanya cukup banyak. Jadi tidak usah ragu untuk kesulitan mencari data. Datanya di internet cukup banyak. Kemudian tinggal disusun Le Corbusier karya-karyanya apa saja. Namun secara sinkronnya kalian bisa melihat 3 aspek arsitektural dari Le Corbusier, yaitu urban, perancangan kota, perancangan arsitektur. Dalam hal ini sama juga dengan timeline. Kalian melihat 1 atau 2 contoh saja, kalian bisa ulas. Di sini Villa Savoye juga diulas habis-habisan. Dan yang terakhir, ini yang unik, furniture. Jadi Corbu itu pemikirannya cukup luas, dari rancangan kota sampai rancangan furniture. Di sinkronik ini silakan kalian bahas secara ringkas bagaimana perancangan di kota menurut Corbu, perancangan arsitektur menurut Corbu, dan perancangan furniture. Datanya berdasarkan timeline yang kalian kerjakan di pendekatan diakronik. Oke. Itu pembahasannya sudah selesai. Nanti berkas ini akan saya save as PDF, saya kirimkan ke WA Group supaya kalian juga bisa tetap pelajari, dan seperti biasa rekamannya juga saya tempelkan di YouTube. Untuk minggu ini kita bicara materi sinkronik diakronik, lengkap dengan beban, tanda kutip, beban tugasnya, baik tugas 5 dan tugas 6. Sebenarnya tugas 5 tentang elemen-elemen arsitektur itu sebenarnya sudah dibahas. Tinggal bagaimana kalian mengerjakan tugas 6. Sehingga saya putuskan bahwa minggu depan, minggu ke-11, kalian tidak ada kuliah baik online maupun offline. Jadi kalian dengan waktu yang tersedia silakan kalian mengerjakan tugas ini. Karena minggu ke-12 saya akan coba mereview dari tugas yang kalian kumpulkan. Katakanlah tugas 5 ini sudah berjalan, karena apa yang saya bahas itu sebenarnya tugas 5 tentang elemen yang dibahas. Hingga langsung ke tugas 6. Minggu ke-13 ke minggu ke-14 karena libur lebaran, silakan kalian atur sendiri secara berkelompok kapan kalian mengerjakan tugas hasil dari review, jadi perbaikan tugasnya. Kemudian di minggu ke-15 ada review kedua, hasil dari perbaikan. Dan minggu ke-16 seperti biasa adalah ujian akhir semester. Kalian tinggal mengumpulkan dan masukkan ke Google Drive seperti biasanya. Jadi itu timeline yang akan kalian hadapi ke depan. Ini perlu saya jelaskan karena berkaitan dengan lebaran ini, sehingga harus ada sedikit perubahan dari yang ada di RPS. Kemudian apa yang akan kalian munculkan atau kalian laporkan untuk ujian akhir semester, sehingga kalian bisa mencicil sih sebenarnya. Dari minggu ke-11 kalian juga bisa membuat seperti di UTS, format laporannya silakan kalian pilih laporan tugas atau poster atau video pendek. Lalu bahasannya yang penting itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu menganalisis, kalau di usulan saya tadi, analisis sinkronik diakronik, dan bagian ketiga mengulas perbandingan antara sinkronik dan diakronik. Apa kesamaannya, apa perbedaannya, dan referensi seperti biasa. Sedangkan tipe B ini kaitannya kalau bicara analisisnya, analisis yang sinkronik. Seperti yang Bridget Price tadi, itu bahasan sinkronik. Sinkronik kasus A, kasus yang Jepang. Sinkronik kasus B, kasus yang arsitek Amerika. Kemudian perbandingan kedua ulasan tersebut atau analisis tersebut. Sama juga ini mungkin di kampus ini tidak ada kaitan dengan diakronik,
Tapi di kampus Indralaya ada beberapa kelompok yang keduanya menggunakan ulasan diakronik. Kalau di kampus Palembang, keduanya menggunakan analisis sinkronik. Di kasus ini, keduanya menggunakan analisis diakronik. Timeline ketemu timeline. Di ulasan perbandingan before dan after. Dan nanti. Jadi diakronik bisa sebelum dan sesudah terjadinya sebuah peristiwa. Sama-sama timeline. Ketemu timeline. Membandingkan antara sebelum dan sesudah. Ada yang di beberapa kelompok di kampus Indralaya ada yang seperti itu. Itu mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Di situ pertanyaan Pak. Silakan. Untuk bahasan yang TPA itu berarti cuman analisis terkait tentang sinkronik dan diakroniknya aja ya Pak? Iya. Berarti itu gak ada masukin kasus atau timeline gitu? Tergantung. Kalau diakronik kan berarti ada timeline. Diakronik itu timeline. Kalau yang sinkronik enggak. Kalau sinkronik ketemu sinkronik enggak ada timeline. Membandingkan antara arsitek Jepang dan arsitek Amerika itu kan pemenang Pulitzer Prize. Timelinenya ya tinggal kapan si arsitek ini menang gitu kan. Timelinenya ke situ aja sih. Dan itu sebenarnya bukan timeline sih sebenarnya. Melihat karya-karyanya dan karya-karyanya ya sampel aja, ambil 1-2 aja, nggak usah terlalu banyak. Begitu. Ini dirimu yang ini ya, yang sinkronik ini ya? Enggak Pak. Bukan. Oke. Kalau kasus sinkronik ya seperti itu. Kalau diakronik kayaknya kelompok ini nggak ada. Kalau sinkronik diakronik satu timeline melihat perkembangannya, satu melihat perbandingannya. Perbandingan di tempat yang lain, di masa yang lain. Begitu. Esa. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin penutupnya. Batasannya apa, Pak? Infinity. Baik laporan jumlah halaman, jumlah lembar untuk poster atau panjang video ya infinity. Karena saya tidak bisa mengurung seperti halnya di UTS seberapa banyak data yang bisa kalian kumpulkan itu kan tergantung kalian dan tergantung kasusnya. Sehingga saya tidak bisa membatasinya. Tapi pakai ini. Yang penting isinya. Content first. Izin bertanya lagi Pak. Yap. Untuk formatnya tadi itu kan ada yang poster kan. Nah misalnya kalau posternya itu kan nggak ada batasan kan. Nah kalau misalnya poster itu diganti PPT bisa Pak? Kayak apa e-book gitu ya, e-book kecil gitu ya? Iya PowerPoint gitu Pak. PowerPoint kemudian di save as ke PDF nggak apa-apa. Oke. Jadi modelnya bukan poster ya, e-book kecil lah, buku kecil, booklet gitulah. Oke. Bisa PPT, bisa pakai Canva juga ada fasilitas untuk bikin e-book kan? Iya ada. Formatnya enak gitu. Itu silakan kamu pakai, nggak apa-apa. Itu antara laporan tugas dan poster itu. Iya. Ya. Begitu. Baik, Pak. Sip. Thank you. Nanti tinggal saya tambahkan di sini nanti. E-book kecil, booklet itu. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan? Sehingga kalau seperti itu, Pak, seandainya ketika review pertama itu, kemudian saya review, saya lihat tidak ada permasalahan dan produk kalian layak dinilai sebagai ujian akhir semester, ya selesai. Kalian tidak perlu, ya tinggal tag kehadiran sih memang, tag kehadiran di e-learning.
Kemudian kalian tidak perlu mengikuti review dan kalian sudah dianggap mengumpulkan UAS. Jadi tapi tetap ya di Google Drive kalian katakan sebagai tugas 5/6 gitu. Tapi ketika saya review di minggu ke-12 ini, produk itu layak, produk itu qualified dan sesuai dengan bayangan saya untuk dan standarnya juga bisa dinilai secara ujian akhir semester, ya saya katakan di situ. Dan kalian tinggal mengumpul ulang dan bikin folder di dalam folder kelompok kalian, atau diganti file namanya menjadi UAS, bukan lagi tugas. Kirim ulang, mungkin ada perbaikan dikit-dikit, entah namanya. Kayak kemarin ada beberapa kelompok itu tidak ada NIM anggota kelompok. Ya untung masih ada nama gitu loh. Dan ada beberapa ketika ngumpul poster tidak ada nama kelompok, sehingga saya harus nge-trace di tugas sebelumnya. Hal-hal remeh seperti itu silakan diperbaiki mungkin. Tapi intinya adalah ketika konten dan produk itu layak, seperti ini ya. Ketika konten dan desain dari produk yang kalian kumpulkan layak di minggu ke-12, ya kalian tidak perlu mengikuti atau tidak perlu lagi ngikutin di minggu 15. Ini hanya review untuk kelompok-kelompok yang belum sesuai, sehingga tergantung dari review pertama. Nanti review pertama ada dua penilaian, jadi layak ujian akhir semester sebagai ujian akhir semester atau perbaikan. Itu aja. Itu pertanyaan. Saran saya sih, mumpung minggu ke-11 ini saya kosongkan, kalian bisa mengerjakan, gunakan waktunya untuk benar-benar membuat fokus saja sementara dalam minggu ini sampai minggu depan, tanggal 1 April kalian nyicil setiap hari katakanlah 2 jam, sehingga tanggal 1 April ini, ya kalau bisa sebelum 1 April ya, sehingga tanggal 1 April saya bisa langsung review. Itu bisa langsung menjadi berkas ujian akhir semester. Dan kalian bisa langsung fokus ke tugas-tugas lain. Tugas-tugas mata kuliah lain itu akan sangat berat karena kepotong ini libur lebaran. Nah mungkin kan kalian lebaran silaturahmi dengan keluarga, tapi kepalanya sudah pusing dengan tugas. Saya harap sih, terutama di mata kuliah sejarah, saya coba fasilitasi untuk selesai di minggu ke-12. Manfaatkan kesempatan ini. Gitu, ada pertanyaan? Ya, seperti kata-kata pendek lah dari Corbu ini. To be modern is not a vision. Jadi belajar sejarah itu tidak hanya tentang vision. Ini akan membantu kalian di rancangan sih. It is a state, jadi sebuah pernyataan. It's necessary to understand history. Penting untuk memahami atau mengerti sejarah. And he who understand history knows how to find continuity between that which was, apa yang sudah ada, that which is, apa yang ada dan apa yang akan ada, and that which will be. Jadi sejarah itu bukan hanya cerita masa lampau, tapi sedikit bahasan tadi menggunakan sinkronik diakronik. Saya harap juga bisa memicu kalian untuk bisa melihat pola yang akan kalian teruskan di rancangan-rancangan ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas. Oh, Iksan, silakan, Iksan. Maaf Pak, mau nanya lagi. Silakan, nggak apa-apa. Ini tadi kan kelompok kan. Nah itu kelompoknya itu pakai yang 4 orang yang full atau yang pecahan Pak? Pecahan. Baik Pak. Pecahan. Jadi kan 4 orang itu kan sampai ke UTS, artinya peristiwa itu kan. Ketika setelah UTS pecah jadi 2. Itu kenapa kan selalu ada 2. Contoh kelompok French Revolution ini ada 2.
yang kaitan dengan dengan rokoko, arsitektur rokoko terkait satunya terkait dengan korbu. Jadi pecahan. Berarti itu pembahasannya salah satu ya Pak? Ya. Baik Pak. Ya silakan dirundingkan dengan kelompok. Mana yang mau bahas korbu, mana yang bahas rokoko. Baik Pak. Oke, itu. Ini berkas ini saya akan PDF-kan dan saya kirim ke WA Group supaya kalian nggak bingung. Itu kenapa 5 juga ada 2, 4 juga ada 2, 3 juga ada 2, 2 ada 2, 1 juga ada 2. Satu peristiwa besar kayak Baghdad ini kaitan dengan kehancuran kota Baghdad, saya kaitkan menjadi 2. Yang kuno banget Abbasid arsitektur dan yang modern banget Rifat. Selalu gitu. Bahasanya selalu 2. Ya. Begitu. Pertanyaan lagi, silakan. Mumpung ketemu. Walaupun besok ketemu juga sih, PA2. Jadi kalau masih bingung, mungkin besok di sela-sela PA2 silakan ditanyakan. Oke, gitu. Terima kasih sudah mengikuti. Saya tutup. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu lagi.